misalnya surga ada di FYP, kalian mau nggak sih masuk surga? Surga ada di FYP. Sebenarnya kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini balik lagi di podcast Scroll Up, karena hidup gak bisa di skip. tidak cuma scroll tapi naik level. Oke, betul sekali. Kali ini aku lagi bareng sama Kak Nam. Nah, Kak Nam boleh say hey? Halo guys, aku Nam dari podcast Lokal. Lokal. Jangan lupa ya guys, tonton juga podcastnya Kak Nam. Kak Nam, kira-kira nih ngomongin soal scroll, yang biasa di scroll setiap hari apa sih? Suka nggak sih scroll sosmed atau yang lainnya gitu? Suka. Aku biasanya kalau scroll sosmed tuh buka Instagram, kadang TikTok juga. Biasanya yang FYP Kak Nam tuh apa? Biasanya yang FYP di aku ya kalau akhir-akhir ini sih paling kayak game Roblox gitu ya. Gamers banget nih Kak Nam guys. Enggak guys, cuman kalau misalnya sebelum-sebelumnya tuh random. Kadang juga ada kayak meme, cuman dia ngebalut dengan dakwah gitu, jadi masuk ke Gen Z kayak aku. Betul sekali, kayak meme tentang quotes Islami gitu juga nggak? Iya ada kayak gitu juga ada. Kadang tuh di X juga lewat. Iya sih benar. Nah, ngomong-ngomong soal FYP, kalau misalnya surga ada di FYP, kalian mau nggak sih masuk surga? Surga ada di FYP. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin mau masuk surga apa enggak ya guys, ya mau dong masuk surga. Siapa sih yang jangan masuk surga gitu kan? Mungkin surga hari ini nggak selalu datang dalam bentuk tempat. Kadang diam-diam FYP di layar dari konten yang menyentuh pas kita lagi nggak cari apa-apa. Ya, karena kan kadang FYP kita ini kan beragam gitu ya, banyak juga konten-konten dakwah dan segala macem gitu kan. Tapi sebenarnya konten dakwah itu gak bisa cuma ada gitu, jadi harus benar-benar pakai visual gitu kan ya. Sholatlah meskipun kita belum baik, sholat jangan menunggu tua. Kebayang nggak kalau misalnya cerita Isra Mi'raj tapi pakai visual trailernya Marvel? Bisa aku kebayang, karena waktu kajian ngomong itu di pikiranku tuh terlintas iklan Marjan. Iya, karena kan dia pakai cerita-cerita dari Indonesia gitu buat mempromosikan produk dia. Terus editannya ya kayak Marvel gitu kan. Jadi aku kebayang sih kalau Isra Mi'raj editannya kayak gitu. Karena kan sekarang tuh udah ada tuh AI Vio 3. Jadi ya kan FYP juga nggak Kak Nam? Iya lewat kok. Dia aku yang nenek-nenek tuh. Iya, yang terbang itu. Ya, tahu. Heru Sanjaya, kalau bikin prom jangan kerjain orang tua. Ayo anak-anak, kita belajar membaca. Kan kalau misalnya sekarang nih udah ada kita di era konvergensi media. Nah, kita bisa melibatkan si AI atau Google VOE 3 tersendiri itu untuk membuat konten dakwah. Motivasi hari ini, ingatlah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Dia akan mengingatmu dalam kesempitan. Nasihat hari ini Tadat, lebih baik diamlah engkau sampai disuruh berbicara. Jangan sampai engkau terus berbicara sampai disuruh diam. Kadang hidup bikin patah, tapi Allah gak pernah pergi. Tenang, luka ini akan jadi jalan pulang. Takdir Allah terlalu indah untuk kita curigai. Menurut Kak nanti gimana? Baik nggak sih gitu atau gimana? Kalau menurut aku baik-baik aja ya, karena kan digunakannya juga buat hal yang baik kan, menyebarkan ajaran-ajaran, maksudnya mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi baik-baik aja gitu, selagi niatnya baik, apa yang dihasilkan baik, kenapa enggak? Jadi AI-nya bisa digunakan dengan baik gitu. Iya sih, benar juga. Tapi kalau misalnya semua konten dakwah nih berbalut AI, dibikin pakai AI, menurut Kak Nam, kita masih butuh nggak sih manusia buat nyampein iman gitu, atau buat nyampein ceramah? Kalau semuanya sudah tergantikan AI, gimana gitu? Bisa. Kalau sekarang kan banyak banget ya influencer, masih banyak lah manusianya gitu dalam berdakwah di media sosial. Cuman
di masa nanti kan kita nggak tahu ya. Itu yang maksud Kak Gia bilang, kayak semuanya udah yang dakwain AI, dan kita butuh gak sih manusia? Ya masih butuh tentu saja, karena yang mengendalikan si AI ini kan manusia lagi, yang bikin promnya si manusia lagi, dan yang ngasih jiwa nih ke konten itu si AI itu ya manusia lagi. Jadi tetap butuh manusia sih Kak Gia. Betul sekali Kak Nam, setuju banget nih sama Kak Nam, karena kan kita tadi harus bisa mengendalikan AI gitu, jangan sampai kita yang justru dikendalikan sama AI itu tadi. Boleh kita berdakwah, boleh kita istilahnya menyuruh AI gitu, tolong buatkan ini konten dakwah Islam atau cerita Nabi atau cerita apa, dibalut pakai AI. Nah, menurut Kak Nam, iman itu bisa nggak sih diprogram sama AI? Iman gak bisa dong. Kenapa? Karena iman itu ada di dalam diri kita, jadi gak bisa Kak Gia. Kalau menurut aku ya. Betul, setuju banget, karena kan AI itu nggak bisa memprogram diri kita gitu, jadi hanya sekedar membantu sebagai alat bantu gitu kan Kak. Iya benar-benar. Iya benar, emang karena kan AI itu gak bisa nih ngerasain gimana tersentuhnya kita ketika mendengarkan ayat Al-Quran, ketika kita merasa berdosa gitu setelah melakukan kesalahan, karena kan AI gak bisa merasakan itu semua. Nah itu, nggak sih? karena gak ada iman dalam diri dia. Iya betul sekali, jadi emang AI itu gak bisa berharap, gak bisa merasakan bagaimana takdir itu sendiri, bagaimana naik turunnya iman gitu nggak sih. Nah Kak Nam, kan sekarang nih lagi di era konvergensi media khususnya berbasis AI. Itu beneran dakwah atau cuma branding sih, atau cuma branding Islam dia untuk mencari FYP dan segala macam, cuma pengen viral, cuma pengen algoritma dia naik terus biar seketika naik daun gitu. Kalau itu balik ke pribadi orang kan ya, jadi aku nggak bisa nebak gitu sih Kak, karena takutnya jadi suuzon kan. Tapi kan katanya unsur makola kan. Iya, jadi ya udah lihat aja apa yang dia sampaikan. Kalau emang menggunakan AI dengan baik buat menyampaikan dakwah dan isinya memang bermanfaat gitu dan sesuai juga dengan ajaran kita, kenapa enggak gitu, terima aja gitu. Dan kalau urusan dia naik gitu ya, jadi naik daun, ya udah itu rezeki dia gitu. Kalau buat kayak nyaranya ini gini jangan takut suzon kan. Iya benar banget, karena kan iman gak cuma dari visualnya ya, jadi kayak emang perlu nempel di hati, harus muncul dari kesadaran diri masing-masing gitu ya. Setuju Kak Gia. Oke, mungkin itu ya, bener banget Kak Nam, terima kasih ya masukannya. Dan terima kasih banyak juga sama Kak Gia ya, karena mendekat insight baru buat aku juga. Oke teman-teman, mungkin sesi kali ini cukup sampai di sini aja. Tetap stay tune di podcast Scroll Up, karena hidup nggak bisa di skip. Gak cuma scroll tapi naik level. Assalamualaikum warahmatullahi